Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, siang hari yang berbahagia ini kita masih dapat diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, meningkatkan iman dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya di akhir hayat mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa terbesar yang terjadi di bulan Rajab ini adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal yang menurut sebagian besar para ulama terjadi pada tanggal 27 Rajab, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tahun 11 kenabian. Artinya 11 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, sebagai Rasulullah. Ada beberapa peristiwa yang mendahului apa yang memukaddimahi terjadinya Isra dan Mi'raj ini, yaitu yang pertama adalah peristiwa boikot yang dialami oleh Nabi SAW dan semua keluarga dan pengikut-pengikut beliau selama 3 tahun di Syaib Makkah. Yang kedua adalah tahun kesedihan, yaitu tahun 10 dari kenabian, di mana istri beliau Khadijah dan paman beliau Abu Talib meninggal dunia. Yang mana kedua orang ini adalah merupakan tulang punggung bagi dakwah Rasulullah SAW dari sisi ekonomi ataupun sosial dan politik. Yang ketiga juga ada peristiwa dakwah Nabi ke Taif, di mana beliau dirundung kesedihan setelah sampai di Taif, bukannya diberikan sambutan yang hangat, tetapi malah justru dihina, dicaci maki, bahkan dilempari batu, sampai Rasulullah SAW terluka dan berdarah-darah. Ketika hendak kembali ke Makkah, beliau sempat singgah ke kebun kurma, di satu kebun anggur, yang dimiliki oleh seorang bangsawan Quraisy. Di situ kemudian dia diberikan anggur oleh seorang pelayan, oleh seorang karyawan yang bekerja di perkebunan anggur itu. Dan dari situlah pelayan itu mengenal Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, karena sebelum memakan hidangan Nabi mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, satu ucapan di tengah-tengah keasingan masa jahiliyah yang tidak mungkin diucapkan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, tapi diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pelayan itu mengatakan, saya mengenal ucapan ini hanya diucapkan oleh Nabi dan Rasul, karena saya berasal dari Ninawa, dari daerah Irak. Di situ dahulu kami selalu mendengar kisah tentang seorang Nabi yang bernama Yunus bin Matta, yang mana dia ditelan oleh ikan paus, yang kemudian Allah selamatkan karena berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 3 peristiwa inilah yang menjadi mukaddimah terbukanya pintu-pintu langit. Para malaikat menyambut para nabi dan rasul
menyambut perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju Yerusalem atau Al-Quds Asy-Syarif untuk melaksanakan salat 2 rakaat di Masjid Al-Aqsa, di mana beliau bertemu dengan sejumlah nabi dan rasul, lalu kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratil Muntaha. Hadirin yang dirahmati Allah, jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1350 km. Belum lagi perjalanan dari Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha yang tidak bisa dijangkau oleh nalar kita sebagai manusia. Tetapi bukan hanya peristiwa ini saja yang sebenarnya mencengangkan, mengagumkan, sebab kita juga melihat nilai strategis kedudukan yang mulia dari Masjid Al-Aqsa, tempat di mana Nabi kita Muhammad SAW berpijak dari bumi untuk berangkat menuju Sidratul Muntaha. Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang merupakan kiblat pertama bagi kaum muslimin, di mana perpindahan kiblat bagi kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Makkah Al-Mukarramah terjadi pada tahun kedua Hijriah. Artinya setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, bahkan setelah beliau mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Ini menunjukkan satu tempat posisi yang istimewa dari Masjidil Aqsa ini, dan kini saatnya kita merefleksikan diri kita semua untuk bertanggung jawab membela kesucian Masjid Al-Aqsa yang saat ini diduduki dan dijajah oleh penjajah Israel. Perjalanan Masjid Al-Aqsa ini, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kurun sejarahnya yang sangat panjang, sebelum ini juga pernah dijajah dan dikuasai kurang lebih hampir 1 abad oleh tentara salib, yang kemudian dibebaskan, dimerdekakan oleh panglima besar, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi pada tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah, atau kurang lebih terjadi pada tanggal 2 Oktober pada tahun 1187 Masehi. Setelah berabad-abad, ya, kurang lebih berapa abad? Ya, 1967, setelah bangsa Arab kalah dalam melawan perang 6 hari melawan tentara Israel, terjadilah peristiwa kembalinya Masjid Al-Aqsa, kota Al-Quds Asy-Syarif atau Yerusalem Timur itu dijajah oleh bangsa asing karena kelalaian, karena keteledoran umat Islam, karena kondisi umat Islam yang terpuruk, karena keterceraiberaian umat ini, karena kita ini lebih sibuk kepada persoalan-persoalan periferal, persoalan-persoalan pinggiran, sibuk dengan pertikaian antar negara, sibuk dengan perselisihan antar mazhab, dan juga penyakit-penyakit lain yang dialami oleh kaum muslimin, sehingga dengan leluasa bangsa asing, Israel dan kelompok Zionisme ini berhasil menguasai daratan Yerusalem Timur yang sebelumnya sampai tahun 1967, ya, Masjid Al-Aqsa itu berada di bawah otoritas politik kekuasaan kerajaan Yordania. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar dari kebangkitan kaum muslimin. Juga sekaligus kita mengambil ibrah dari keterpurukan umat Islam menjelang runtuhnya Baitul Maqdis, menjelang jatuhnya Yerusalem ke tangan tentara salib, dan bagaimana umat Islam melakukan proses recovery, proses perbaikan diri, proses untuk mentarbiah dirinya dengan ajaran Islam, dengan semangat persatuan Islam, dan juga dengan semangat untuk mengembalikan izzah kaum muslimin, yang mana ini juga terefleksikan dalam kondisi kita pada saat ini. Kita tahu bahwa Yerusalem
Masjid Al-Aqsa ini jatuh pada tahun 1099 dalam serangan pertama, ekspedisi pertama tentara salib, ya, yang dipimpin oleh Godfrey de Bouillon. Itu pertama langsung takluk dan dikalahkan. Kenapa? Mudah sekali bagi tentara salib memasuki Yerusalem dan menaklukkan kaum muslimin, berhasil mengalahkan suatu kota suci bagi umat Islam. Bahkan pada saat itu umat Islam bukan dalam kondisi yang lemah. Umat Islam sedang mengalami kejayaannya. Sultan-sultan, kerajaan-kerajaan Islam masih kuat, tentara-tentaranya masih hebat-hebat. Tetapi kenapa bisa mudah ditaklukkan Yerusalem ini? Apa rahasianya? Mari kita baca sejarah. Di mana kondisi umat Islam pada saat itu yang dikalahkan oleh tentara salib disebabkan karena yang pertama, kelemahan internal umat Islam. Dari segi fisik, dari segi materi, dari segi kekuatan militer, umat Islam tidak lemah. Tetapi ada kelemahan-kelemahan internal di tengah umat Islam, yaitu adanya pertikaian dan perselisihan antar mazhab yang pertama. Kemudian budaya hedonisme, kemewahan, ya, yang membuat jurang pemisah yang sangat lebar di antara orang-orang kaya dan orang miskin, di antara elit negara dengan rakyat jelata. Sehingga timbullah krisis ekonomi, krisis moral, bahkan krisis sosial. Ya, mas sekalian dirahmati Allah, contoh krisis ekonomi yang terjadi pada masa itu ya diterangkan dalam banyak kitab tarikh. Di sana disebutkan oleh seorang sejarawan dari Mesir, Ibnu Taghribardi, menyatakan bahwa pada saat itu terjadi kelangkaan bahan pokok. Kenapa? Karena para pedagang, para konglomerat dengan seenaknya menaikkan harga-harga barang. Sehingga terjadi kekacauan sekitar tahun 428 Hijriah, di mana ada dikisahkan seorang penduduk Kairo menjual rumahnya dengan harga hanya 20 karung tepung terigu. Padahal rumah itu dulu dibelinya dengan harga 900 dinar. Artinya 20 karung terigu itu seharga, bahkan lebih daripada harga jual rumah itu yang 900 dinar. Harga telur waktu itu sempat mencapai satu butirnya 1 dinar. Sekarung gandum seharga 100 dinar. 100 dinar itu uang emas, 100 keping emas, ya. Kemudian pada tahun 449 Hijriah, harga-harga kembali meningkat. Buah-buahan dan sayur-sayuran dihargai 1 dinar, 1 keping uang emas. Dan bahkan pada tahun 511 Hijriah, harga-harga makin tinggi sampai 1 karung itu dinilai seharga 300 dinar. Ya, mas sekalian dirahmati Allah, sehingga banyak sekali penduduk Mesir yang mencari penghidupan yang layak keluar dari negaranya, ya, karena terjadi paceklik yang hebat. Banyak yang mati kelaparan, sampai ada yang makan daging manusia dan binatang haram. Anjing saja di masa itu menurut catatan sejarah dijual 4 dinar. Kucing harganya 3 dinar. Banyak penculikan wanita, diganggang lalu dibunuh dan kemudian dagingnya dimakan. Ini real terjadi. Kemiskinan yang akut di tengah kaum muslimin, di tengah rakyat jelata. Tetapi elitnya sangat mewah, bermewah-mewahan, berkelimpahan. Kita akan lihat nanti faktanya seperti apa, ya. Kalangan elit hidup bermewah-mewahan. Ketika Mesir sebelum atau pra munculnya Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Baitul Maqdis, mengembalikannya ke pangkuan umat Islam, Mesir dipimpin oleh kerajaan Fatimiyah yang berideologi Syiah. Ya. Raja-raja atau menteri-menteri elit kerajaan Fatimiyah ini bertindak serakah, ya, mewah-mewahan,
Seperti tercatat ada seorang menteri bernama Badr Al-Jamali, ya. Berapa harta kekayaannya? Ini seorang menteri, belum seorang sultan atau raja, belum perdana menteri. Menurut catatan Ibnu Khalikan, hartanya yang ditinggalkan kurang lebih ada 600 juta dirham, 600 juta keping emas. Bayangkan, 600 juta keping emas, mungkin berangkas BI pun bisa bobol, bisa lebih. 250 peti uang perak dirham, 75.000 helai pakaian satin halus, emas batangan terkumpul 30 kendaraan. Ada guci emas berisi permata senilai 12.000 dinar, 100 batang gantungan, ya, dengan berat masing-masing 100 kintal. Ya, dia sendiri selain itu juga meninggalkan kuda, budak, kendaraan, minyak wangi, perhiasan, aksesoris yang tidak terhitung jumlahnya. Belum lagi ternaknya, ya, dia punya peternakan, tidak bisa dihitung. Hasil susu perahannya saja per tahun diperkirakan income-nya 300.000 dinar. Ini dicatat di dalam kitab Wafayatul A'yan karya Ibnu Khalikan. Sebab itu terjadi tingkat hedonisme yang luar biasa di tengah kondisi rakyat yang mati kelaparan, bahkan harus membunuh orang untuk makan dagingnya. Ya. Kala itu orang-orang kaya di saat musim panas, ketika musim panas, menyuruh karyawan pegawainya untuk sengaja mengambil balok-balok es dari puncak gunung Libanon. Karena itu gunung di Libanon dia ada saljunya, ada gunung esnya. Sengaja dibawa, disuruh karyawan mereka untuk bawa balok-balok es itu, butir-butir salju itu, dihadirkan ke rumah orang-orang kaya, elit-elit negara, ya, sengaja didatangkan dari negeri yang jauh. Betul-betul hidup mereka bergelimang dengan kemewahan. Ya, masalah yang dirahmati Allah, ini kekacauan yang sudah melampaui batas. Bahkan di bidang politik pun pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa sudah tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Mereka lebih mementingkan urusan pribadi. Sebagaimana ditulis Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Muntazam dan Ibnul Athir dalam tarikh, meriwayatkan ketika pasukan salib menguasai Ramallah, Al-Quds dan Asqalan, terjadi pembantaian luar biasa terhadap kaum muslimin. 70.000 orang dibantai. Kemudian setelah pembantaian itu, penduduk Syam memohon pertolongan kepada Khalifah Bani Abbas, tapi jawabannya nihil. Bahkan sang Khalifah kerajaan Bani Abbas itu lebih sibuk untuk memikirkan burungnya yang hilang, ya, burung piaraannya yang hilang. Tidak mau memikirkan nasib Masjid Al-Aqsa yang dirampas, yang diduduki oleh tentara salib. Ketika datang delegasi dari Syam memohon bantuan bala tentara agar Khalifah mengumumkan jihad, memaklumkan perang melawan tentara salib, mengembalikan Baitul Maqdis, apa jawaban Khalifah? Maaf, saya sedang sibuk dengan urusan yang lebih penting. Burung merpati saya, si Balqa, sudah 3 hari menghilang dan aku belum melihatnya sampai ke istana ini. Bayangkan, hanya burung merpati yang membuat sibuk sultan atau khalifah dari Bani Abbas. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada umat Islam ini. Masih menjaga marwah umat Islam ini yang dihina, dicaci maki dan dilecehkan oleh bangsa-bangsa asing. Kalian boleh kaya, boleh kuat, tetapi kalian tidak sanggup melawan tentara salib. Sekali diserang, runtuh dan takluk itu Yerusalem. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ada suatu proses kebangkitan kaum muslimin yang puncak kulminasinya yaitu dengan
bangkitnya seorang pahlawan panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubi untuk merebut kembali Baitul Maqdis pada tahun 1187 Masehi. Di mana kebangkitan generasi Salahuddin ini adalah merupakan diawali oleh kebangkitan para ulama. Sebab tidak ada umat yang akan bangkit dari tidur panjangnya kalau tidak ulamanya yang terlebih dahulu bangkit, memimpin perlawanan. Ulama yang mengingatkan umat untuk senantiasa mengislah dirinya, senantiasa mentarbiah dirinya, senantiasa menyebarkan ilmu yang bermanfaat untuk jihad fisabilillah. Disinilah terjadi transformasi sosial yang luar biasa, terjadi kurang lebih selama sepanjang 5 dekade atau 50 tahun. Ya. Sebelum bangkitnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi didahului oleh 50 tahun proses kebangkitan ulama untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini perjalanan yang tidak pendek, tidak singkat. Sehingga kita bisa melihat bagaimana puncak dari kebangkitan para ulama itu adalah direbutnya kembali Baitul Maqdis. Kalau kita lihat timeline sejarah Islam, bagaimana Salahuddin ini mampu membalikkan keadaan, ya, kita harus melakukan kilas balik, ya, sejarah. Bagaimana perjuangan umat Islam ini untuk bangkit dari keterpurukannya itu, ya, kita lihat timelinenya pada tahun 1095, ya, 4 tahun sebelum Yerusalem ditaklukkan, Paus Urbanus, ya, menyampaikan pidatonya yang terkenal di salah satu kota di Prancis, Clermont, mengumumkan perang salib untuk pertama kali. Kemudian pada tahun 1096, ya, pasca pidato Paus Urbanus di Clermont itu, ya, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, penulis kitab-kitab yang sangat fenomenal di dunia Islam, di antaranya Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Beliau melakukan ziarah singkat ke Baitul Maqdis, napaktilas perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ketika berziarah ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem, menangis dan mendapatkan firasat bahwa kota ini sebentar lagi, tidak lama lagi akan jatuh ke tangan orang asing. Firasat Al-Ghazali terbukti. Beliau sudah sampaikan kepada para raja, para sultan, para amir untuk hati-hati, untuk menjaga aset umat Islam ini agar jangan jatuh ke tangan orang-orang asing, orang-orang kafir yang akan menistakan tempat-tempat suci kaum muslimin. Ya. Tetapi jawaban mereka, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin kita akan dikalahkan. Tidak mungkin Yerusalem akan jatuh karena kita masih kuat. Islam masih jaya. Ya. Kerajaan Islam masih kokoh. Itu jawaban para amir dan sultan tahun 1096. 3 tahun setelah itu langsung merangsak tentara salib masuk ke Yerusalem hampir tanpa perlawanan, sehingga 70.000 orang Islam dibunuh. Ya, tahun 1099, ya, di bawah pimpinan tentara salib Godfrey de Bouillon yang merebut Yerusalem. Apa yang terjadi, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dunia Islam langsung terkejut, kaget, tidak menyangka bahwa kekuatan fisik, kekuatan militer, masih adanya anak kerajaan-kerajaan Islam tidak menjamin bahwa mereka itu hatinya hidup dan waspada. Sebab itu pada tahun 1105 Imam Al-Ghazali melakukan safari dakwah, perjalanan dakwah ke beberapa kota, di Baghdad, ke Syam, ke Mesir, ke Hijaz, untuk menyerukan para raja, para amir, para sultan untuk berjihad merebut kembali Al-Aqsa, tetapi tidak berbuah. Tidak ada hasilnya. Apa yang mereka katakan? Sekarang mereka mengatakan tidak mungkin kita mengalahkan tentara salib. Coba bayangkan. Dulu berkoar-koar, tidak mungkin kita dikalahkan. Sekarang berbalik,
mereka mengatakan tidak mungkin kita mengalahkan mereka. Ini dalam waktu yang singkat. Kenapa? Karena hati para pemimpin itu sudah mati. Tidak ada himmah, tidak ada ghirah, tidak ada semangat. Ya, mereka hanya mengandalkan fisik, mengandalkan kekuatan materi. Tetapi ketika dikalahkan oleh bentuk materi yang lain, mereka seolah-olah sudah kalah dan tidak bisa bangkit lagi. Sehingga itulah tahun 1106 Imam Al-Ghazali setelah merasa kecewa, beliau melakukan uzlah, ya, dan menulis kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin sebagai panduan umat untuk kembali kepada ajaran agama yang benar, karena kondisi keagamaan pada saat itu sudah sangat parah. Tidak ada semangat lagi orang untuk berjihad, tidak ada orang semangat untuk berjamaah di masjid, tidak ada lagi semangat orang untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena mereka sudah senang dengan dunia, berfoya-foya, ya, hedonisme dan lain sebagainya. Maka Ihya Ulumuddin itu ditulis untuk memberikan perspektif baru, untuk membangkitkan ruh semangat keagamaan dalam bentuk format yang baru, menggabungkan antara nas-nas syariah dengan tujuan-tujuan atau maqasid syariah, juga dengan menggabungkan perspektif antara akidah syariah dengan akhlak atau tasawuf yang membangkitkan rohani dan memberikan pencerahan kepada batin kaum muslimin. Madrasah Al-Ghazali setelah beliau meninggal dunia 1111, beliau wafat 1111, lalu dilanjutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini ditulis oleh para sejarawan. Di mana pada tahun 1127 Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendirikan madrasah-madrasah atau pesantren-pesantren, kalau bahasa kita, tempat menggembleng para mujahidin, menggembleng para calon-calon pemimpin, menggembleng dan membina para calon perwira-perwira militer untuk dibina keimanannya, dibina keislamannya, agar memiliki ghirah untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Syekh Abdul Qadir Jilani menjadikan kitab Ihya Ulumuddin ini sebagai kurikulum utama dalam madrasah islahnya di berbagai kota di Syam, yang kemudian membuahkan hasil. Tapi hasil ini pun tidak langsung dipetik instan, butuh waktu. Sampai pada tahun 1149 inilah awal tunas kelahiran generasi Salahuddin Al-Ayyubi, di mana Nuruddin Zanki berhasil menyatukan Syam dan melawan pasukan salib, di mana pada tahun 1149 itu pertama kali umat Islam bangkit dan mendapatkan kemenangan-kemenangan kecil. Kenapa? Karena pasukan Nuruddin Zanki diisi oleh perwira-perwira yang menjadi anak didik, anak asuh daripada imam besar, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di madrasah-madrasah yang beliau dirikan itu. Ini fakta sejarah, ya. Maka kemudian dari tunas yang pertama, pasukan Nuruddin Zanki ini terus bergulir seperti bola salju, snowball, ya. Proses untuk islah dan reformasi di tengah-tengah umat Islam, ulama bersatu, umara sudah melek kesadarannya terhadap perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Para pengusaha juga, para pedagang juga bangkit kesadarannya untuk membela Islam. Ya, para pemimpin-pemimpin juga bangkit dari keterpurukannya, mulailah digalang, ya, konsolidasi, dan puncaknya oleh Salahuddin Al-Ayyubi memimpin tentara kaum muslimin, 200.000 pasukan kaum muslimin pada tahun 1187, akhirnya memukul mundur dan menghancurkan kekuatan tentara salib yang dipimpin oleh Guy de Lusignan, di mana beliau membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dan saudara tahu
Siapa pionir-pionir, panglima-panglima perang angkatan bersenjata Salahuddin? Mereka adalah lulusan-lulusan dari madrasah atau pesantren yang didirikan oleh Abdul Qadir Al-Jilani, dan sebelumnya sudah dipasang fondasinya oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kebangkitan umat tidak bisa kalau tidak diawali dengan kebangkitan ulama. Kebangkitan pemahaman terhadap agama Islam itu menjadi syarat yang mutlak bagi kebangkitan kaum muslimin. Sehingga menurut Dr. Majid Irsan Al-Kilani, ya, bangkitnya generasi baru Salahuddin Al-Ayyubi itu adalah merupakan peran penting, fondasi yang sudah ditanamkan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Dua tokoh ini mewakili dua madrasah pemikiran yang ada di tengah-tengah dunia Islam. Yang satu merupakan representasi wakil dari mazhab Syafi'i. Abu Hamid Al-Ghazali adalah tokoh ulama besar mazhab Syafi'i, dan Syekh Abdul Qadir Jilani adalah seorang ulama besar yang beraliran mazhab Hambali, Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi dua tokoh ini yang menggerakkan umat bangkit, hidup kembali semangat keagamaannya, ya, baik dari mewakili mazhab Syafi'i maupun yang mewakili mazhab Hambali. Ini dua sayap, dua pilar yang tidak boleh kita lupakan, dan tidak boleh bertengkar terus antara mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Zaman modern sekarang ini, jamaah sekalian rahimahullah, kita tidak boleh lagi pertentangkan persoalan-persoalan furu'iyah, khilafiyah dalam persoalan agama, dalam persoalan fikih. Kita harus bersatu menatap masa depan umat Islam ini, ya. Kita lupakan perbedaan-perbedaan yang ada di tengah umat Islam. Masing-masing silahkan urusi umatnya dengan manhaj, dengan mazhabnya masing-masing, tetapi jangan campuri dan recoki orang lain, kelompok lain dan mazhab lain, ya. Ini yang kita harapkan, supaya apa? Persatuan umat ini bisa kita jaga. Momentum itu tidak terjadi dua kali, ya. Momentum kembalinya Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam itu adalah momentum luar biasa. Dan sekarang pun kita umat Islam di Indonesia harus belajar mengambil ibrah. Momentum persatuan umat setelah aksi bela Islam 2 Desember itu mungkin tidak akan terulang lagi untuk jangka waktu puluhan tahun ke depan. Tetapi ini harus kita jaga semangat ini. Persatuan umat, persaudaraan umat Islam. Ya, jangan lagi kita ribut masalah-masalah furu' dalam persoalan-persoalan agama. Ya, dan terjadi persaudaraan, ya, kontinuitas dakwah harakah umat Islam yang dipimpin oleh ulama dari kedua mazhab yang menjadi mazhab yang sangat penting di dunia Islam. Ini harus kita contoh, pelajaran dari masa lalu untuk pengalaman kita hidup pada saat ini dan ke depan insya Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan, ya. Dan bagaimana tentang Islam di Nusantara ini juga ada erat kaitannya dengan Masjid Al-Aqsa. Ya, kemarin di Bandung saya diminta untuk berbicara dalam forum Festival Rajab Fair untuk mengungkapkan hubungan antara Masjid Aqsa di Palestina dengan Islam di Nusantara. Bahwa Wali Songo, ya, yang mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa dan di seluruh penjuru tanah air ini adalah mereka adalah dai-dai yang secara bergelombang, secara sistemik, secara sistematis mereka diutus, dikirim sebagai delegasi dakwah oleh Kekhalifahan Turki Utsmani. Ada 3 gelombang Wali Songo itu datang ke tanah Jawa ini mulai tahun 1401, itu angkatan yang pertama sampai 1422. Kemudian keangkatan kedua 1422 sampai 1436,
Kemudian angkatan yang ketiga 1437 sampai 1457 menjelang ya deklarasi berdirinya kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu kerajaan Islam Demak. Wali Songo di Indonesia itu lebih dari 9 orang. Tetapi setiap masa mereka itu jumlahnya tetap 9. Di angkatan pertama datang 9 orang, kalau ada yang meninggal atau yang uzur diganti, ditarik dari tugasnya, digantikan oleh yang baru. Ya, seperti itu terus. Ya. Memang disebutnya Wali Songo, tetapi jumlahnya lebih dari 9. Karena mereka bergantian. Kalau ada yang sudah uzur usianya atau meninggal dunia dalam tugas dakwahnya di Nusantara ini, mereka digantikan oleh tokoh yang lain. Salah satu tokoh Wali Songo di angkatan ketiga yang membawa pesan hubungan historis antara Masjidil Aqsa di Palestina dengan perkembangan Islam di Nusantara ini adalah Sunan Kudus, yaitu Ja'far As-Shadiq. Beliau berdarah Palestina, ya, orang Palestina asli, ya, yang dikirim untuk berdakwah ke Nusantara. Bayangkan, orang dari ujung seberang sana, ya, dakwah ke ujung selatan, hampir di bawah, ya, Katulistiwa, ya, bermil-mil, ribuan mil ditempuh untuk menjalankan dakwah, ya, yang ditugaskan oleh kerajaan Turki Utsmani pada saat itu. Ja'far Shadiq dikenal di kalangan Wali Songo sebagai orang alim, orang yang ahli fikih. Disebut dengan sebutan Waliyul Ilmi. Salah satu Wali Songo yang sangat ahli dan mahir dalam ilmu fikih. Ya. Bahkan beliau menjadi mufti di kerajaan Islam Demak yang pertama. Dan sebelumnya jabatan beliau selain sebagai mufti juga dipercaya sebagai panglima angkatan perang kerajaan Islam Demak. Jadi beliau seorang ahli fikih sekaligus juga ahli militer yang memimpin angkatan perang kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Apa karya yang ditinggalkan oleh Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus ini? Beliau meninggalkan bangunan situs bersejarah yang kita kenal dengan Masjid Kudus atau Menara Kudus. Itu masjid dinamakan oleh beliau, ditulis di masjid itu adalah namanya Masjid Al-Aqsa Manaratul Quds Asy-Syarif. Itu nama yang langsung diberikan oleh Sunan Kudus. Beliau bangun masjid itu, kubahnya mirip dengan Masjidil Aqsa di Palestina, ya, hanya ditambah arsitektur Jawa Hindu untuk melambangkan apa yang disebut dengan asimilasi budaya. Sebelum orang-orang Hindu beralih agama menjadi Islam, mereka tertarik untuk bisa masuk ke dalam masjid, tetapi harus melewati pintu gerbang Menara Al-Quds yang dibuat seperti mirip menara Hindu. Itulah jasa-jasa dari ulama yang berdarah Palestina yang membangun situs Islam yang hebat di Indonesia ini, yaitu Masjid Al-Aqsa yang kita kenal dengan Masjid Menara Kudus, yang beliau ambil inspirasinya dari bangunan yang ada di Masjid Al-Aqsa Asy-Syarif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Islam ini dapat meneruskan perjuangan dakwah para pendahulu-pendahulu kita, para wali, para sunan yang berjasa mendakwahkan Islam ke Nusantara. Ya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput kebangkitan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhtiar kita senantiasa diberikan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah materi kita tentang Isra dan Mi'raj, hubungannya dengan kewajiban kita untuk membela Al-Aqsa dan juga membela Islam di Nusantara yang kita cintai ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.